Shalom Peters. Selamat hari Minggu. Selamat Paskah. Ya, selamat Paskah untuk kita semua. Yeay. Hari ini kita ketemu lagi online ya Kak. Ya, kita bertemu online di ibadah hari Minggu PT. Harapannya kalian tetap semangat meskipun online di rumah, tapi tetap siap hati untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ya nggak sih Kak? Betul. Oke, sebelum kita akan memulai ibadah ini, teman-teman boleh siapkan Alkitabnya dan boleh duduk manis dan kita akan beribadah sama-sama. Dan sebelum itu kita akan bernyanyi dulu satu lagu, satu pujian yang berjudul Terlalu Besar. Oke. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan hari ini dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-1 sampai 10, satu perikop. Ya, oke. Kita akan baca bergantian ya Kak ya. Yohanes pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-10. Siapkan dulu Alkitabnya. Sudah ketemu? Kita akan sama-sama membaca dari Kak Penskan dulu ya. Kebangkitan Yesus. Pada
Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya pergi bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping tempat yang lain dan sudah terburu. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu berangkatlah kedua murid itu ke rumah. Oke, jadi pembacaan sekian jauh pembacaan firman Tuhan kita di siang hari ini. Nah, dari judulnya ini udah tahu lah ya Kak ya. Tadi kebangkitan Yesus, dan tadi juga kita udah sama-sama menyapa bersama di awal tadi mengucapkan Happy Passover gitu kan, selamat Paskah. Nah, berarti Paskah menurut Kak Kevin itu apa sih? Paskah cari telur ya? Iya ya, dulu PA tuh identik sekali. Kalau kalian sekolah minggu kan pastilah sekolah minggu, masa nggak langsung naik ke PT gitu kan, nggak mungkin kan pada sekolah minggu. Subuh ya biasanya cari telur itu memang momen-momen yang selalu kita ingat setiap tahun, tapi semenjak adanya koronja kita terhalang, tapi tidak mengurangi lah rasa bersyukur kita bahwa kita sudah diberikan keselamatan oleh Tuhan ya kan. Apa itu Kak Paskah? Paskah itu artinya apa ya? Kita dosa-dosa, kalau menurut Kakak sih dosa-dosa kita udah ditebus sama Tuhan dan kita menjadi manusia yang baru. Oke, betul sekali. Kalau menurut Kak Francisca sih Paskah itu keselamatan buat semua umat pilihan Tuhan gitu kan. Kalau kita lihat di sini pembacaan firman Tuhan kita hari ini tuh sangat jelas menceritakan bagaimana kebangkitan Yesus gitu kan Kak. Ini tidak menjelaskan secara keseluruhan. Nanti kalian bisa di rumah bisa dibaca ayat sebelumnya, pasal sebelumnya atau pasal setelahnya ini. Karena ini akan lebih detail menjelaskan kan. Cuma singkat aja ya Kak, kita akan bahas sama-sama bahwa di ayat yang pertama ini teman-teman kita akan melihat di pembacaan perikop kita ya, kitabnya dibuka. Dikatakan ayat pertama, pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan melihat bahwa batu itu telah diambil dari kubur. Jadi pada saat pagi-pagi buta ini si Maria Magdalena ini tidak sendirian Kak Kevin. Dia bersama dengan Maria-Maria yang lain yang dimana di kitab ini tidak dijelaskan, tapi ada dikatakan bahwa Maria ini datang dengan Maria-Maria yang lain. Nah, datang ke sana itu untuk apa? Nah, mereka datang ke sana itu untuk merempah-rempahi mayat Yesus. Betul, merempah-rempahi mayat Yesus. Jadi pada zaman dahulu itu kalau orang meninggal itu di apa? Iya ya, gitu ya. Iya, dikasih. Kalau kayak sekarang kan ya itu kan. Ditaburi apa itu di? Minyak apa ya? Minyak. Ya, wangi-wangi gitulah. Pokoknya hampir sama dengan merempah-rempahi kayak gitu. Nah, di situ mereka mau ke tempat kuburnya Yesus itu untuk merempah-rempahi, dan juga di sisi lain juga si Maria Magdalena ini juga pengen, ada dia begitu mencintai Yesus sehingga dia pengen datang ke sana lah, istilahnya pengen jenguk kayak gitu kan. Kalau misalnya kita
misalnya orang yang kita sayangi atau orang yang dekat dengan kita meninggal gitu kan, pasti kan kita ada rasa ingin hari-hari misalnya hari Natal atau apa, kita kan pasti akan ke sana kan, ke makam orang yang terkasih yang sudah pergi meninggalkan kita. Itu salah satu bentuk ungkapan kasih sayang kita kepada itu orang itu. Ya, kayak gitu. Sama halnya dengan Maria Magdalena, di mana Maria Magdalena dan juga Maria lainnya ini juga mereka ingin melakukan hal yang sama kepada Yesus, Kak Kevin. Terus habis itu yang mereka lihat malah apa itu? Kuburnya itu kosong. Nah, kosong, dan ada apa? Cuma tinggal kain kafan sama kain peluh. Ya, betul. Kain peluh itu apa, Kak Kevin? Buat kepala ya, kepala. Nah, di situ teman-teman, dari kain peluh dan juga kain kafan itu yang tergeletak di kubur Yesus yang sudah terbuka itu. Nah, si Maria dan teman-temannya ini, si Maria dan kawan-kawannya ini kaget, Kak Kevin. Kaget dan shock loh gitu. Tapi mereka tuh belum sempat masuk, Kak Kevin. Karena mereka, kalau kita lihat itu, mereka mengira dikatakan bahwa Tuhan telah diambil oleh mereka malah mengira bahwa Tuhannya itu dicuri gitu loh. Bukan malah mereka tuh belum percaya bahwa Yesus ini sudah bangkit, tapi mereka malah mengira Yesus itu dicuri. Nah, singkat cerita mereka akhirnya pergi memberitahukan ke Simon Petrus. Ya, mereka berangkatlah Simon Petrus dan murid-murid yang dikasihi Yesus. Nah, mereka tuh pergi ke sana kasih tahu, sehingga si Simon Petrus dan teman-temannya ini dan murid-murid Yesus yang lain akhirnya datang ke kubur itu juga untuk memastikan apa benar sih yang diceritakan oleh si Maria Magdalena ini, teman-teman. Akhirnya sampai ke sana si Maria Magdalena, sampai di sana Simon Petrus akhirnya memastikan dan masuk ya ke dalam kubur itu, memastikan bahwa ternyata ada yang tadi Kak Kevin katakan bahwa ada kain kafan kain peluhnya. Nah, uniknya di sini teman-teman, kalau misalnya Yesus dicuri, otomatis kainnya sama kainnya dibawa. Betul. Gak mungkin kan orang curinya tuh lereng di muka, lereng apa ya bahasa Indonesia ya Kak? Pakai dibuka segala. Pakai dibuka segala macam, dia kesuwen gitu kan, kelamaan. Tetapi di sini Tuhan itu meninggalkan bukti-bukti dulu buat mereka supaya mereka tuh percaya bahwa aku ini telah bangkit, seperti yang dikitabkan dalam kitab suci bahwa aku akan bangkit pada hari yang ketiga gitu kan. Nah, di sini si murid-muridnya akhirnya ayat kelima, ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah dan akan tetapi tidak masuk ke dalam tadi itu ya. Terus maka datanglah Simon Petrus dan juga menyusul dan lain-lain. Terus ayat ke-8, maka masuklah juga murid yang lain dan lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Dan ayat ke-9, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Jadi jelas ya kenapa mereka berpersangka bahwa Tuhan Yesus itu dicuri, karena emang mereka belum tahu isi kitab suci itu yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan bangkit ke hari yang ketiga. Terus akhirnya mereka pulang dan lalu pulanglah kedua murid itu dan pulang itu ke rumah. Nah, mereka pulang ke rumah itu bukan hanya apa sih namanya, udahlah sekedar tahu bahwa percaya bahwa Tuhan itu bangkit, tapi mereka memberitahukan kepada semua orang-orang percaya bahwa Yesus telah bangkit dan Tuhan yang kita sembah itu menepati janjinya dalam isi kitab suci, yaitu bangkit pada hari yang ketiga. Oke, itu singkat cerita dari Paskah atau kebangkitan Yesus yang kita sering dengar ceritanya dari zaman kita PA sampai sekarang pun. Kalian juga harus tahu gitu kan. Biasanya kan kalau Paskah kita sering lihat drama-drama gitu kan Kak. Selalu ada drama gitu. Nah, itu pasti teringat lah dalam pikiran kita gitu kan. Nah, sekarang apa sih yang mau kita
dapat dari firman Tuhan kita hari ini? Apa yang mau kita ambil dari firman Tuhan yang kita bahas tadi, Kak Kevin? Apa itu, Kak? Apa ya? Kalau sudah dijelasin sama Kak sekali juga kan tentang Tuhan Yesus bangkit, itu berarti Tuhan membawa apa ya? Berarti Tuhan sudah berbagi janji kita dan Tuhan membawa kabar keselamatan. Betul. Setiap kita yang percaya bahwa nanti pada akhirnya kita akan diselamatkan, dan juga ketika Tuhan Yesus bangkit juga kita akan menjadi manusia baru. Jadi kita akan menanggalkan dosa-dosa kita lama, kebiasaan kita yang lama, terus apa yang dulu dari dosa itu pun kita juga menyampingkan, membuang dan mengganti dengan hal-hal yang baru, hal yang positif. Oke, betul. Dan Paskah, kalau kita bahasa Ibrani ya, kalau bahasa Ibrani-nya itu Pesak, itu artinya dilewati. Kalau bahasa Inggrisnya Passover, itu artinya melewati. Jadi di mana kata Paskah ini dia mengartikan melewati, itu di mana kita bisa lihat flashback ke belakang bagaimana bangsa Israel yang mereka itu melewati masa-masa perbudakan mereka, dan mereka melewati 40 tahun lamanya berjalan di padang gurun, melewati berbagai macam cobaan, tantangan gitu kan, untuk sampai ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah itu tuh mau menceritakan ke kita bahwa bagaimana kehidupan kita juga yang sejauh ini kita hidup, sudah kawan sekarang hampir 20, mau mendekati 25 tahun, Kak Kevin yang mau mendekati 22 tahun, pasti perjalanan yang panjang ya kan Kak, dan kita juga pasti melewati banyak tantangan. Nggak ada di dunia ini nggak ada manusia yang nggak mendapatkan hidupnya itu santuy, nggak ada penderitaan, nggak ada dosa, nggak mungkin teman-teman, karena kita memiliki kedagingan itu sangat banyak gitu. Sehingga perlu kita mengisi hal-hal rohani kayak gini-gini untuk mengurangi kedagingannya kita kayak gitu. Oke, jadi yang pertama yang kakak tekanin ke kalian bahwa Paskah itu adalah bebas dari maut, sehingga kita hidup dalam kelimpahan, dalam keselamatan, dalam kebebasan yang berasal dari Tuhan itu sendiri ya kan Kak. Tadi kalau Kak Kevin ngartiinnya itu adalah manusia baru, kita hidup dalam manusia baru. Dan satu hal lagi yang mau kakak ingetin ke kalian juga, begitupun juga untuk kita kakak-kakaknya juga, bahwa jangan menganggap Paskah itu sesuatu hal yang kayak rutinitas yang selalu kita lakuin setiap tahun gitu, tapi belajar untuk menghadirkan Paskah itu sendiri dalam diri kalian setiap hari, dimana kalian diperbaharui oleh Tuhan itu bukan hanya setahun sekali, setiap hari tuh kalian diperbaharui sama Tuhan, entah itu kalian mendapatkan sukacita ataupun kalian diperbarui dalam hal apapun itu kalian pasti akan merasakan, percaya atau nggak percaya, karena setiap kalian bangun setiap pagi diberikan nafas kehidupan itu juga udah menjadi hal yang baru gitu. Kalian menjadi hidup baru gitu kan. Jadi jangan menganggap bahwa Paskah itu hanya satu tahun sekali, tetapi mengimani Paskah itu dalam diri kalian itu setiap hari, supaya kalian juga bisa diperbarui, diberikan keselamatan, kebebasan dan lain-lain, supaya kalian juga bisa setiap harinya tuh hidup baru. Bagaimana mau mencerminkan Tuhan dalam diri kalian, bukan hanya mau aku pengen ini, aku pengen itu, tapi gak mau melihat sisinya Tuhan itu dalam diri kita tuh apa kayak gitu. Oke. Terus yang berikutnya adalah disatukan di dalam Kristus. Disatukan dalam Kristus itu berarti disatukan dalam Kristus berarti kalian sama Tuhan itu kayak harus satu. Harus klop gitu. Betul. Harus kalau mau zaman sekarang itu harus kayak kalian sama bestinya kalian itu harus cocok.
asinkron gitu. Sinkron. Caranya nggak boleh beda-beda. Seperti yang tadi Kak Friska katakan bahwa di awal di tadi yang pertama itu bahwa kalian mau mencerminkan karakter Tuhan, mencerminkan keinginan Tuhan dalam diri kalian, itu jadi berkat. Nah, kalau misalnya kalian nggak tahu nih, misalnya contoh ya, Kak Friska pengen karakternya Kak Kevin ini, Kak Friska juga ngelakuin itu, kayak gitu ya Kak. Saling memahami. Tapi Kak Friska nggak deket sama Kak Calvin. Gimana caranya gitu loh? Kak Friska bisa tahu karakternya Kak Calvin kalau Kak Friska nggak deket sama Kak Calvin kayak gitu. Dan gimana caranya Kak Friska mau menyalurkan itu ke kalian kalau misalnya Kak Friska aja nggak ngerti latar belakangnya Kak Kevin, terus kakak juga nggak tahu karakternya Kak Kevin ini kayak gimana, orangnya kayak gimana, sukanya kayak gimana, nggak sukanya kayak apa, kayak gitu-gitu nggak tahu ya. Nah ini yang harus kita bangun lagi dengan Tuhan, kembali lagi bahwa kita mau disatukan dalam Kristus, berarti kita juga harus membuka diri kita untuk Tuhan lihat. Begitupun juga kita harus melihat Tuhan, dekatkan diri kepada Tuhan. Caranya gimana sih? Apa sih yang mau apa yang dimau Tuhan itu kalian harus tahu, kalian harus dekat sama Tuhan supaya apa yang dimau Tuhan itu juga bisa sampai di kita. Betul. Nah itu kalau misalnya kita nggak dekat sama Tuhan atau kita malah semakin menjauh dari Tuhan, terus kita malah jatuh dalam dosa, banyak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Jadi itu jangan sampai ya teman-teman ya. Jadi itu yang kedua, itu disatukan dalam Kristus. Terus yang ketiga adalah turut dimuliakan dalam Kristus. Jadi turut dimuliakan dalam Kristus ini adalah berkat yang sudah Tuhan siapkan untuk setiap kita. Jadi seperti kita udah diberikan keselamatan, kita sudah diberikan kebebasan kayak gitu kan Kak. Ya harusnya kita bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Pengorbanan Tuhan Yesus di tiang kayu salib kayak gitu. Kalian juga harus bisa benar-benar memaknai nanti kita udah melewati Jumat Agung ya Kak ya itu momen-momen yang dimana kalau menurut Kak Friska itu sesuatu momen yang sakral yang Tuhan berikan cuma-cuma untuk kita ini yang menurut kakak ini kita nggak ada apa-apanya gitu kan buat Tuhan, tapi Tuhan berikan itu secara cuma-cuma buat kalian. Dia rela mati di tiang kayu salib, disiksa, dicambuk, diludahi, dihina, diolok-olok, semua Tuhan terima itu sendiri, dan Tuhan lakukan itu semua untuk kita gitu loh, untuk kita umat pilihan Tuhan gitu. Dan ya seharusnya kita sebagai umat pilihan Tuhan juga harus bisa yang benar-benar memaknai itu dalam diri kita masing-masing, dan kita mau bersyukur banget bahwa kita punya Tuhan yang sanggup memberikan kita keselamatan. Kalau di luar sana mungkin belum pasti, kalau kita pasti kalau kita pasti keselamatan itu sudah ada di tangan kita masing-masing. Tinggal bagaimana kita itu mau percaya dan mengimani itu dalam diri kita. Kayak sama halnya dengan murid-murid Tuhan Yesus, ketika mereka percaya isi kitab suci bahwa Tuhan akan bangkit hari ketiga, ya kita juga harus mengimani dan percaya bahwa Tuhan yang kita punya itu, Tuhan Yesus yang kita punya itu adalah Tuhan yang luar biasa, yang memberikan kita manusia baru ya, keselamatan, terus yang memberikan kita sukacita, gitu kan, ya kan Kak? Ada lagi Kak Kelvin? Ya itu pokoknya kalian kalau sudah melewati, kan kita sudah melewati Jumat Agung dan sekarang kita udah Paskah, dan sebaiknya kita kebiasaan-kebiasaan yang lama yang dulu kalian pernah lakukan itu sebaiknya dibuang, ditinggalkan, mencoba hal-hal positif yang baru yang berdampak positif bagi diri kalian atau sekitar kalian, menjadi berkat itu. Jadi ya betul. Jadi manusia baru untuk kalian, dan jangan hanya setahun sekali teman-teman. Setiap hari kalian harus
karena nggak kapan. Iya betul. Bukan berarti juga kalian misalnya hari ini buat dosa, nggak apa-apa lah. Nanti malam tidur bangun pagi besok udah diperbarui sama Tuhan. Iya nggak gitu juga teman-teman, ya kan enggak. Tapi maksudnya Tuhan itu pengen kalian yang bisa terus gitu loh, konsisten untuk memperbarui diri kalian itu semakin bertumbuh di dalam Tuhan, bukan hanya mau berbuat kesalahan dosa nanti diampuni udah lakukan lagi. Jangan teman-teman, itu malah mencobai Tuhan Yesus. Kalian belum merasakan aman Tuhan memberikan cobaan buat kalian juga kan. Selama ini kan nggak pernah kan Tuhan memberikan yang melebihi batas kemampuan kita. Cuma jangan mencoba-cobai gitu loh teman-teman. Oke, jadi itu firman Tuhan kita hari ini. Dan nanti ada Kak Prisil juga yang akan menambahkan dari aplikasi yang akan kalian terima dari firman Tuhan kita hari ini. Oh iya, judulnya apa sih Kak kita? Judul SBT kita, tema judul SBT-nya kita itu adalah Yesus bangkit. Yesus bangkit ya? Iya, Yesus bangkit. Oke. Percayalah, ceritakanlah Yesus bangkit. Jadi kalian juga harus bisa jadi saksi berkat untuk banyak orang bahwa Yesus bangkit untuk kita semua. Oke Kak Prisil akan menjelaskan lebih lanjut. Nah, kita mau belajar sedikit lebih dalam lagi tentang Yohanes 20 ayat 1 sampai 10 ini ya kan teman-teman. Nah, di hari Paskah ini kita tentu aja mau memperingati yang namanya perayaan akan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, kalau misalnya kita lihat dari Alkitab ya kan, dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru tuh nggak ada cerita tentang tokoh ya kan, tokoh di Alkitab yang dia itu mati terus bangkit terus naik ke sorga ya kan. Ada yang terpisah-pisah, misalnya kayak Lazarus dia dibangkitkan, atau cerita kayak Henok itu langsung diangkat Tuhan, jadi dia itu nggak mati tapi karena Tuhan itu sayang banget sama si Henok ini, maka dia itu langsung diangkat sama Tuhan. Nah, dalam cerita di Alkitab itu nggak ada yang menceritakan kayak dia itu mati lalu bangkit ya kan, bangkit sendiri nih. Kalau misalnya si Lazarus kan dibangkitkan Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus itu dia bangkit sendiri gitu loh. Nah, di sini kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus itu hidup untuk selama-lamanya ya. Nah, yang kedua adalah Roh Kudus menolong kita untuk menjadi dan terus percaya kepada Tuhan Yesus, terutama pada kebangkitannya yang menjadi jaminan kehidupan kekal bagi yang beriman. Jadi kita itu di saat misalnya kita ditanya nih, kamu yakin gak nih masuk surga ya kan, setelah kita selesai di dalam dunia ini gitu kan. Tentu kita harus punya iman bahwa ya, aku percaya bahwa setelah kita selesai di dunia ini Tuhan Yesus sudah siapin tempat di sana. Ya kan, kita harus terus percaya ya kan. Punya iman itu, bilang iya dan amin gitu. Punya iman untuk terus percaya sama Tuhan Yesus tuh. Nah, yang ketiga, yang terakhir ini, kita mau belajar bahwa setiap orang yang percaya itu harus memiliki tekad untuk menceritakan pengalaman imannya kepada orang lain. Jadi ketika kita punya sesuatu yang bisa kita sharekan ke orang lain, sharekanlah, maksudnya gitu, untuk biar orang tahu bahwa terkadang orang itu mereka bisa nggak tahu bahwa sebenarnya Tuhan Yesus itu bekerja di dalam kehidupan mereka tanpa kita ketahui. Tentu saja Tuhan Yesus itu He's doing something in your life gitu. Mungkin sekarang kita nggak tahu apa sih yang Tuhan mau. Mungkin sekarang kita lagi mengalami kegagalan atau mengalami suffering, lagi ada problem atau lagi ada pergumulan yang kita hadapin. Mungkin sekarang kita nggak tahu apa sih maksud Tuhan di depan itu. Apa sih maksud Tuhan, kok aku harus melewati hal seperti ini. Nah, mungkin ada satu rencana Tuhan yang kita nggak tahu nih apa ya kan, karena Tuhan yang tahu dong yang pasti. Nah, mungkin kita nggak tahu nih gitu loh. Mungkin sekarang kita nggak tahu, tapi kita
kita harus selalu percaya bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus itu bekerja walaupun kita nih nggak ngelihat secara langsung, tidak melihat secara kasat mata bahwa oh ini loh pekerjaan Tuhan. Terkadang Tuhan itu dia punya caranya sendiri gitu loh untuk membuat kita punya pengalaman pribadi, pengalaman iman pribadi kita dengan Tuhan gitu. Mungkin kita bisa sharekan itu ke orang. Mungkin ada teman kita yang lagi dihadapi sebuah pergumulan. Nah, mungkin dia lagi cerita nih sama kamu, aku lagi menghadapi kayak gini loh. Mungkin dia bilang, dia kayak papa mamaku tuh kayak gini loh. Atau mungkin dia ada problem sama temennya, temenku tuh kayak gini. Nah, mungkin kalian pernah mengalami pengalaman yang sama. Nah, kalian bisa sharekan ke teman kalian bahwa oh sebenarnya tuh kayak gini loh, ini loh sebenarnya kayak gitu. Misal contoh nih, kakak gitu punya pengalaman misalnya dengan temen yang kurang enak gitu ya kan. Kakak harus lewati pengalaman-pengalaman yang kurang mengenakan itu. Misalnya ada pergumulan sama temen atau sama siapa ya, sama temen atau sama keluarga gitu. Nah, ketika ada orang yang cerita sama kakak gitu, aku tuh lagi kayak gini loh, temenku tuh kayak gini sama aku, kayak gini. Nah, kakak bisa menyampaikan bahwa oh dulu aku pernah kayak gitu juga, tapi di balik itu aku belajar bahwa oh ini loh maksud Tuhan tuh kayak gini. Mungkin kita sedang diambang atau sedang mengalami dimana teman kita itu kurang mengenakan kita gitu kan ya. Mungkin kayak temanku kok nggak setia ya sama aku, kok dia kayak gini ya. Nah, mungkin itu adalah cara Tuhan bagaimana ini loh, kamu harus mengeksekusi orang ini biar kamu tuh terus maju ke depan gitu loh. Mungkin itu cara-cara Tuhan yang kita nggak bisa ketahuin dan kita nggak bisa langsung istilahnya kayak translate langsung gitu loh. Tapi nanti sejalannya waktu ya kan, entah sehari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, ataupun 1 tahun atau berapa tahun itu, nanti kita akan lihat bahwa oh ini loh maksud Tuhan tuh dulu aku pernah punya problem sama ini gitu loh. Mungkin dari ada orang yang cerita sama kita sehingga kita bisa istilahnya kasih motivasi atau kasih kata-kata yang bisa bikin dia lebih untuk buat dia untuk lebih comfort gitu, atau lebih tenang, ataupun kita tahu bahwa oh ini tuh artinya tuh kayak gini loh sebenarnya. Nah, banyak hal atau banyak cara Tuhan yang kita tuh kadang tidak ketahui gitu teman-teman. Jadi jangan pernah takut, terus berani untuk vokal atau berani untuk bercerita di depan teman-teman kalian atau di depan siapapun gitu loh. Karena ketika kamu membicarakan tentang hal itu, terus percaya bahwa Roh Kudus yang pakai mulut lidah kalian dalam kalian bercerita sama orang itu. Karena kita nggak tahu, mungkin dari kata-kata itu Tuhan Yesus itu bisa bekerja untuk orang ini gitu loh. Tuhan Yesus mau berkarya untuk orang ini melewati kalian. Jadi jangan pernah takut untuk ngomong tentang kebaikan Tuhan ataupun cerita tentang kebaikan Tuhan. Karena itu adalah pilihan kita semua. Kita mau mengincludekan atau memasukkan Tuhan di dalam setiap cerita kita ataupun tidak. Tapi ingat ya teman-teman, Tuhan itu bisa berkarya untuk orang lain dengan banyak cara. Mungkin dengan kalian nggak sengaja cerita, nggak sengaja ngobrol sama teman gitu, tiba-tiba Roh Kudus itu berkarya melewati bibir lidah kalian. Jadi jangan pernah takut untuk cerita tentang kebaikan Tuhan gitu. Mau ke teman, ke orang tua, ke sahabat, ke siapapun itu teman-teman, jangan pernah takut. Oke? And amin. Oke, jadi kita mau berdoa bareng-bareng. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman dari Kak Venska, Kak Kavin, juga Kak Prisil. Tuhan biarlah firman ini gak cuman sekedar sampai di telinga kami, tapi lewat firman ini juga Tuhan Yesus kami boleh belajar banyak. Kami boleh
melakukan firman ini, nggak cuma didengar, nggak cuma menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami tahu kalau kami ngelakuin sendiri kami nggak mampu Tuhan, tapi kami mau belajar dan kami mau minta pertolongan Tuhan Yesus untuk memberkati kami, untuk melindungi kami, untuk menjagai kami Tuhan di dalam menjalankan setiap firman-Mu. Berkati setiap adik-adik layan di dalam masa-masa pertumbuhan mereka, di dalam masa-masa sekolah mereka, dalam masa-masa ujian-ujian mereka. Tuhan Yesus berkati setiap adik-adik layan. Tuhan Yesus mau berikan kepintaran yang datangnya dari Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu melingkupi. Kami juga berdoa di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini juga Tuhan, kami minta perlindungan-Mu Tuhan. Berkati kami, setiap adik layan maupun kakak layan juga yang harus berangkat ke sekolah offline ataupun kuliah offline ataupun work from office. Tuhan, kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mau melingkupi setiap kami Tuhan di dalam melakukan aktivitas setiap harinya. Kami juga berdoa Tuhan untuk hubungan kami dengan orang tua kami, dengan kakak adik kami, dengan sahabat kami, dengan oma opa, siapapun itu Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati setiap hubungan-hubungan kami dengan orang-orang yang kami kasihi. Kami percaya Tuhan melalui hari Paskah ini kami juga boleh belajar banyak hal Tuhan. Kami boleh belajar untuk mengampuni, kami boleh belajar untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami boleh belajar untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, gak cuma jadi pendengar tapi benar-benar melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percayakan kuasa-Mu, kami percayakan kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sekarang kita akan dengerin Warta Teruna. Next. Oke, amin tadi ya. Terima kasih Kak Prisi. Terima kasih syafaatnya juga. Oke, sekarang kita akan mendengarkan Warta Teruna kita di hari ini. Warta Teruna seperti biasanya kita di minggu kedua dan keempat akan ibadah offline dan minggu keempat itu kan minggu depan ya kan? Ya, itu kita ibadah offline teman-teman. Nah, untuk yang minggu pertama dan juga minggu ketiga itu kita selalu online. Jadi sementara ini kita masih belum buka setiap minggu offline, tapi kita masih selang-seling dulu. Semoga harapannya sih ke depan corona semakin sedikit atau semakin menghilang lebih tepatnya gitu kan, supaya tahun depan atau bulan depan kita offline semua. Amin. Nah, semoga kita bisa kembali normal dan kita bisa kembali bersekutu bersama memuji nama Tuhan. Terus yang kedua, teman-teman, untuk info mengenai latihan, mengenai apapun itu, mengenai kegiatan PT akan diinfokan di grup Teruna Ceria di WhatsApp dan juga nanti ada juga di IG PT Maranatha Surabaya. Nah, untuk teman-teman yang suka nyanyi, kita akan ada latihan rutin di setiap hari Kamis dan Sabtu. Kalian boleh join. Nanti kalau misalnya bingung boleh tanya-tanya ke kakak-kakaknya. Kalau misalnya ketemu ada Kak Kevin atau Kak Venska, kakak yang lainnya juga bisa ketemu kalau di luar gitu kan. Nah, kalian bisa tanya. Oke, terus yang ketiga, untuk persembahan teman-teman, untuk persembahan online kayak gini kalian bisa simpen nanti pas minggu keempat atau minggu kedua waktu offline kalian bisa bawa persembahannya. Oke.